dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Dan biarlah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah ucapan syukur pagi ini karena Engkau memberi kesehatan yang baik, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu. Saat ini kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman seperti yang sudah disampaikan melalui flyer dengan judul Mengintai Neraka. Kita sudah sering kali mendengar tentang neraka. Siapa yang belum pernah mendengar kata neraka, angkat tangan. Yang sudah, berarti semua sudah ya. Tapi mungkin pemahaman saudara tentang neraka itu berbeda dengan neraka yang tertulis di dalam kitab suci. Tentu yang dimaksud adalah di kitab suci kita, ya. Kita memang belum pernah ada yang masuk ke neraka. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melihat neraka. Kita bisa mengintai, meneropong neraka melalui kitab suci kita. Itulah hebatnya kitab suci kita. Jadi kita bisa mengintai neraka, kita juga bisa mengintai sorga. Nanti kalau ada kesempatan yang akan datang, saya akan bawakan untuk mengintai sorga biar berimbang. Nah sekarang saya mau tanya terlebih dahulu kepada saudara. Selama ini saudara mendengar tentang neraka, apa pendapat saudara tentang neraka? Neraka itu apa sih? Ada yang mau jawab? Silakan. Saudara kan sudah tahu neraka. Kata neraka sudah tahu kan? Nah, menurut saudara neraka itu apa? Apa Pak Yaya? Tempat orang berdosa. Oke, ada lagi saudara? Ya, Bu Christine. Ya, tempat penyiksaan kekal orang-orang yang tidak mengenal Yesus HaMashiach. Ada lagi saudara? Pada intinya seperti itu ya. Jadi neraka itu tempat penyiksaan orang yang memberontak kepada Elohim. Apa yang disampaikan Pak Yahya, apa yang disampaikan Bu Christine, semua benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan sedikit wawasan tentang neraka. Neraka di dalam kitab berbahasa Ibrani itu disebut Gehinom. Hurufnya Gimel, Yod, He, Nun, Waw, dan Mem akhir. Di dalam bahasa Yunani disebut Gehenna. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani itu disebut apa? Gehenna. Di dalam kitab berbahasa Ibrani disebut Gehinom. Nah, Gehenna itu atau Gehinom itu berbeda dengan Hades.
Hades ini juga bahasa Yunani. Tapi siapakah Hades itu sesungguhnya? Saya ada beberapa gambar tentang Hades dan sebagainya. Untuk itu kita akan melihat terlebih dahulu gambar yang pertama. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah Hades. Jadi Hades itu aslinya adalah dewa dunia bawah. Menurut mitologi Yunani, itu putra tertua Kronos dan Rhea. Bersama saudara-saudaranya mereka pernah mengadakan undian para titan dan mengambil alih kekuasaan atas dunia. Nah, dalam undian penguasa dunia itu dipegang oleh Zeus. Seperti apakah Zeus? Nah, ini Zeus. Dia memegang petir. Dia yang menjadi penguasa dunia. Kemudian ada satu lagi yang sangat terkenal. Nah, ini adalah dewa juga. Ini dewa Poseidon. Jadi saudara-saudara, dewa Poseidon ini merupakan penguasa laut. Jadi raja penguasa laut di seluruh dunia itu Poseidon. Kita di Jawa Tengah ini mengenal ada penguasa laut selatan. Siapa namanya? Wah, pinter banget. Dan Nyi Roro Kidul itu makhluk, saudara-saudara, dunia supranatural. Saya pernah nonton video di Facebook, dari YouTube, yang seorang kiai menyelamatkan temannya ketika terseret ombak. Di dalam video itu kelihatan ya bentuk-bentuk makhluk yang ada di pantai selatan, anak buahnya Nyi Roro Kidul itu kelihatan. Jadi ketika berhadapan dengan kiai, rohnya ini bisa hilang. Dia bawa ke tengah laut kemudian hilang. Jadi itu di video, saudara-saudara, dengan jelas. Nah, dikisahkan dalam dunia penguasaan, maka penguasa dunia itu jadi ada semacam undian gitulah ya, undian para dewa yang disebut dengan Titan. Dalam undian itu penguasaan dunia jatuh ke tangan Zeus, maka Zeus menjadi raja dewa yang tinggalnya di Gunung Olympus. Kemudian Poseidon ini dewa penguasa laut dengan senjata yang terkenal Trisula. Jadi seperti garpu tapi ada cuma 3 gitu ya. Kemudian Hades, tadi kita lihat gambarnya. Hades itu dewa bawah tanah yang terkenal dengan dewa kematian. Dia yang menjadi penguasanya. Dan Hades ini terkenal dengan anjing pemakan bangkai dan duisulanya. Saudara bisa lihat situ, bukan trisula atau 3 tusukan, tetapi hanya 2. Seperti sumpit gitu ya. Nah, tetapi Hades ini bukan lagi sebagai penguasa alam maut, tetapi Hades itu sendiri sudah berubah menjadi satu tempat di mana dia yang menjadi penguasanya. Nah, Hades ini seperti neraka, persis seperti neraka kondisinya. Tetapi kalau di Hades, setan ikut menyiksa. Karena itu mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang pernah mati suri. Orang ini diajak menuju ke satu alam yang lain. Karena ini berbicara tentang alam roh, saudara-saudara. Manusia itu hidup dalam 2 alam, yaitu alam jasmani dan alam roh. Alam roh itu alam yang tidak kelihatan dengan kasat mata,
tetapi itu ada, dan alam roh itu tidak bisa dibedakan waktu dan tempat. Saudara mau ke Amerika, ketika saya mau ke Amerika, saya naik pesawat sampai di lapangan terbang Los Angeles, itu dihitung perjalanannya itu 23 jam. Tetapi kalau alam roh itu hanya sekejap saja, tidak bisa dibedakan tempat dan waktu. Bisa dipahami saudara-saudara, hanya seperti kedipan mata saja. Jadi keadaan Hades itu sama dengan keadaan neraka. Cuma bedanya, kalau di neraka setan itu disiksa. Tetapi kalau di Hades, setan menyiksa. Bisa dibedakan? Ada orang yang mati suri, dikatakan dia dibawa ke satu tempat. Ada yang macam-macam saudara-saudara. Ada yang berada di ruangan yang gelap. Tolong bisa dinyalakan saja. Ada di tempat yang gelap. Gelapnya itu gelap pekat lebih daripada kalau saudara tutup mata. Saudara tutup mata, itu suasananya gelap. Ini lebih gelap dari ketika kita menutup mata. Jadi gelap yang sangat pekat. Kemudian di sana penuh dengan kengerian, suara-suara tangisan, rintihan menggigilnya seseorang, teriakan-teriakan yang mengerikan. Dan ada yang diberi penglihatan ketika dia pergi ke sana, dia melihat saudaranya ada di situ. Saudaranya disiksa. Yang menyiksa setan. Orang bilang saya dibawa ke neraka. Bukan, itu bukan neraka. Itu Hades. Paham saudara-saudara? Saya mendapatkan sedikit informasi pengetahuan dari Pak Peter Purnomo. Hades seberapa dalamnya itu kalau dibandingkan dengan palung laut Mariana yang ada di barat daya Filipina, itu adalah palung laut yang terdalam hampir 11.000 meter. Itu memiliki tekanan 12.207 ton per meter persegi. Kalau di bawahnya berarti bisa sekitar 15.000 sampai 10 juta ton meter persegi kekuatannya. Jadi kalau misalkan saudara membayangkan kapal selam, ya seperti beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada kapal selam RI tenggelam, kalau di kedalaman seperti ini, itu sudah pasti kapal selam tersebut akan pecah. Nah, sekitar 35 tahun yang lalu, saudara-saudara, kalau saya tidak salah sekitar 35 tahun yang lalu, ada seorang ilmuwan yang mengebor bumi ini karena ingin tahu sebetulnya kalau saya ngebor di sini tembusnya di mana. Itu pernah ada yang akan melakukan. Nah, informasi yang saya dapat dari Pak Peter tadi bahwa ilmuwan pernah menggali dengan kedalaman 12 km, hanya sampai sekitar 12 km itu terhenti. Kenapa? Karena ketika di stetoskop terdengar suara manusia menjerit. Tetapi 35 tahun yang lalu saya pernah membaca dalam sebuah berita ada orang yang ngebor karena ingin mengetahui sejauh mana mata bor mampu mengebor bumi. Jadi hanya ingin lihat saudara-saudara, kalau saya ngebor di sini nanti tembusnya di negara mana, kira-kira begitu. Tetapi ternyata alat bornya meleleh terbakar, nggak sampai tembus. Padahal kalau menurut ilmu pengetahuan titik pusat bumi itu 6.800 km. Saudara bisa bayangkan kayak apa panasnya. Ya, saat ini surga tempat di mana nanti saudara dan saya tinggal, neraka di tempat di mana nanti saudara dan saya tidak ada di sana, belum diciptakan. Yang ada tempat penampungan sementara orang-orang yang mati yang mengasihi Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes,
ada di satu tempat, seperti yang Yesua katakan ketika dia disalib, ada orang di sebelah kanan kiri yang sama-sama disalib, yang satu bertobat, kemudian Yesua berkata, ketika yang bertobat mengatakan, Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaanmu, jangan lupa aku. Kira-kira direkonstruksikannya begitu. Kemudian Yesua mengatakan apa? Pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Jadi Firdaus itu bukan surga, belum. Itu adalah tempat penampungan sementara orang-orang yang mati, yang mengasihi Tuhan bersama dengan para saleh-saleh Tuhan. Sedangkan orang yang mati, yang memberontak, yang melawan Tuhan, itu ada di Hades. Jadi kalau saudara kita umat Islam, mereka mengenal ada istilah siksa kubur. Kira-kira begitu ya. Nah, kita ketika berbicara tentang Hades, suasananya pun sama seperti neraka, tetapi bedanya kalau di neraka setan disiksa, kalau di Hades setan ikut menyiksa. Jadi kalau ada orang mendapatkan penglihatan, katanya saudaranya disiksa oleh setan-setan sambil tertawa, itu bukan neraka, saudara-saudara. Itu baru tempat penampungan sementara orang yang memberontak kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes. Jadi itu baru penampungan sementara. Lalu kapan surga dan neraka diciptakan? Setelah ada penghakiman tahta Elohim yang budi yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu, baru surga dan neraka diciptakan. Tapi kalau surga tempat di mana Bapa Yahweh bersemayam saat ini ada, tetapi itu hanya Bapa Yahweh yang ada di sana. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah seperti apakah neraka itu? Mari kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-66. Ini kitab Yesayahu atau Yesaya pasal terakhir, pasal yang ke-66 ayat yang ke-24, ayat terakhir juga. Nah, sudah ada di capture. Mari kita baca bersama-sama, saudara ucapkan sambil bersuara yang keras supaya menjadi suara Elohim bagi kehidupan saudara. Siap? Bersama-sama. 2, 3. Dan mereka akan pergi keluar dan melihat mayat orang-orang yang telah memberontak melawan aku. Karena ulat-ulat mereka tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, dan mereka akan menjadi suatu kebencian bagi semua yang hidup. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ada beberapa hal yang terjadi di neraka. Yang pertama, di sana ada api yang tidak bisa padam. Kita lihat gambarnya. Nah, apinya seperti itu kira-kira. Dan apinya itu tidak sama dengan api yang ada di atas muka bumi ini. Karena apinya itu panasnya berlipat-lipat kali ganda dan tidak bisa padam. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-43. Dan jika tanganmu menjerumuskan engkau, potonglah itu. Adalah lebih baik bagi engkau buntung masuk ke dalam kehidupan daripada memiliki 2 tangan masuk ke neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi apinya itu tidak bisa padam, saudara-saudara. Mau beribu-ribu juta miliar tahun tetap tidak akan padam. Dan api itu panasnya berlipat-lipat ganda dari api yang ada di atas muka bumi ini. Nah, untuk apa api itu?
untuk membakar manusia siang dan malam, tetapi manusianya yang dibakar pun tidak mati-mati. Jadi manusia yang ada di neraka tadi itu tidak bisa mati, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan orang kena api panas lilin saja sudah sakit. Nah, ini seluruh tubuhnya manusia itu akan terbakar tetapi tidak mati. Jadi arang pun tidak. Ini situasi yang ada di neraka. Bahkan ada yang seorang teolog yang menafsirkan bahwa panas apinya itu melebihi matahari yang tidak bisa dimatikan. Jadi panasnya itu lebih panas daripada matahari. Sinar mataharinya. Karena matahari itu kan terbuat dari api itu, saudara-saudara. Jadi apinya tidak terpadamkan, itu yang pertama. Yang kedua, masih pada ayat Yesaya 66 ayat yang ke-24 tadi, di sana berselimutkan ulat-ulat yang tidak mati. Seperti apakah gambaran ulatnya? Kita lihat gambarnya. Nah, ini ulatnya seperti itu gambarannya. Tidak tahu jelas apa tidak. Jadi ulat yang berbulu sudah gatal, ulatnya pun ulat ciptaan Elohim yang ketika dibakar tidak mati. Pernahkah saudara membayangkan saudara tidur selimut saudara itu ulat semua? Nah, sekarang saudara bayangkan tuh kayak gitu. Tidak bisa tidur, itu sudah pasti. Yang namanya di neraka itu tidak akan bisa tidur, ya. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-41 sampai 42. Anak manusia akan mengutus para malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari kerajaannya semua sandungan dan mereka yang melakukan kedurhakaan, dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Jadi api tadi itu berada di semacam tungku raksasa, di mana manusia akan ada di sana berselimutkan ulat-ulat yang berbulu, yang gatal, tetapi juga menyakitkan karena dibakar, dan manusia tidak mati-mati. Kenapa dibakar tidak mati, saudara-saudara? Kita membuka di dalam kitab Yakub pasal 1 ayat yang ke-12. Kitab Yakub atau Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, yang ketika menghadapi pencobaan, kesulitan hidup, penderitaan di atas muka bumi, tetap bisa bertahan, nanti ketika mati dia akan diberi mahkota kehidupan. Tetapi mahkota kehidupan itu bukan hanya diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan saja. Bahkan orang yang memberontak kepada Tuhan pun diberi mahkota kehidupan. Tujuannya apa? Supaya di neraka, walaupun mereka dibakar, berselimutkan ulat-ulat di atas tungku api yang begitu panas membara, orang itu tetap hidup. Ngeri enggak, saudara-saudara? Bisa enggak kita bayangkan itu? Ya. Jadi orang yang ada di neraka pun memakai mahkota kehidupan. Tujuannya apa? Supaya dibakar pun tidak mati. Tentu saya pikir ini tidak ada dalam kitab suci. Tapi dalam pemikiran saya mungkin mahkota kehidupannya beda lah. Ya, kalau yang mahkota kehidupan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan ya mungkin berkilau-kilauan. Kalau yang mahkota kehidupan orang yang di neraka ya mungkin kayak tali saja atau bagaimana kita tidak tahu, tapi kira-kira pasti dibedakan. Karena orang yang memberontak dengan orang yang mengasihi Tuhan.
Kemudian tadi di dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-41 sampai 42 dikatakan ada ratapan dan kertakan gigi. Ya kan? Kenapa orang meratap? Ada yang tahu meratap itu bahasa Jawanya apa? Ngerentes. Apa ya? Jadi yang ngomong terus tapi menyedihkan itu ya. Ratapan penyesalan. Kenapa, Bu? Ya? Gergesi, yang gergesi itu sakit demam. Jadi ada ratapan ini, ratapan penyesalan. Kemudian tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Ini saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia. Ratapan itu apa? Itu ratapan penyesalan, tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Kemudian ada kertakan gigi. Kertakan gigi itu giginya kertak bunyi sendiri gitu ya. Kira-kira kapan sih orang giginya bisa ngeredek begitu itu kapan? Sakit gigi? Oh enggak, sakit gigi enggak kertak gitu. Kedinginan. Artinya bahwa suasananya itu walaupun dibakar panas yang membara, tetapi yang ada di dalam dirinya menggigil kedinginan. Dan orang biasanya mengertakkan gigi itu selain kedinginan karena apa? Ketakutan. Ya, mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimanakah gambaran ketakutan itu? Nggak usah jauh-jauh, sekarang inilah masa-masa gambaran ketakutan melanda dunia. Manusia disuguhi video, disuguhi suara-suara yang menakutkan. Karena kasus apa? Virus corona. Saya katakan saya ini mempelajari betul saudara-saudara tentang kejadian-kejadian yang ada, termasuk penyebar-penyebar virus yang ada. Ini sebetulnya adalah ulah dari The Illuminati, One World Order yang terkenal juga dengan Freemasonry, yang bekerja sama dengan organisasi dunia. Saya tidak perlu sebutkan, nanti video ini di take down. Dan ini menakutkan sekali. Kemarin saudara sudah mendengar suara yang saya sampaikan belum? Siapa yang sudah mendengar suara saya kemarin di grup, tolong angkat tangan. Loh, enggak ada yang dengerin. 2. Yang lain enggak denger. Waduh, justru seharusnya saudara mendengar itu. Kenapa? Karena saya membuat itu untuk memproteksi jemaat. Saya sebagai gembala loh, saudara. Gembala itu memproteksi jemaat. Itu suara saya masih ada apa sudah di-delete? Nah, coba kalau masih ada nanti didengar, nanti saja, jangan sekarang. Dengerin, ya. Itu untuk memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Saya setiap kali memposting sesuatu di grup itu tujuannya untuk memberikan kekuatan kepada jemaat. Atau kalau hal yang lucu-lucu ya supaya menghibur jemaat. Jangan tegang terus. Tujuannya apa? Supaya kita sukses ketika kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal ketika selesai penghakiman. Di Illuminati itu didirikan pada 1 Mei 1776 dan sudah ada referensinya di internet, saudara bisa cari saja nanti, karena kalau saya yang ngomong nanti video saya di take down. Ini mengerikan sekali. Saya kemarin membicarakan tentang salah satu merek obat, nama obat, bukan merek produknya, tapi nama obat. Itu oleh organisasi-organisasi tertentu itu dilarang. Yang dikatakan itu bukan obat COVID lah, itu bukan untuk mengobati. Oke, saya katakan oke, itu bukan obat COVID,
Tapi kalau kenyataannya bisa menyembuhkan COVID, why not? Kenapa tidak dipergunakan? Dan banyak yang menentang. Bagi saya tidak masalah. Ada yang mengatakan kita dengan iman saja, oh saya hormati orang yang memiliki iman hebat. Mungkin iman saya kurang hebat, tetapi saya tidak mau mencobai Tuhan. Apakah para gembala-gembala yang lain yang sampai dipanggil Tuhan itu tidak punya iman? Karena kena COVID, saya mau tanya kepada saudara, mereka punya iman atau tidak? Punya. Tapi kenapa kok mati juga? Ya jelas itu semua karena sudah waktunya. Tetapi karena kondisi fisik setiap orang kan berbeda-beda. Jadi tidak perlu dijadikan bahan pertentangan. Yang kena COVID tidak perlu obat, enggak apa-apa, saya hormati. Betul enggak saudara-saudara? Tapi kalau orang kena COVID kemudian minum obat, salah atau tidak? Ya enggak salah. Ini ada yang imannya segede jengkol, saudara-saudara. Jadi enggak perlu obat-obatan, pokoknya iman saja. Ya enggak apa-apa, tapi kenyataannya banyak yang meninggal juga kan? Apakah mereka tidak punya iman? Kecuali memang sudah minum obat, terpaksa meninggal juga. Yaitu seperti yang Bu Surati katakan tadi, memang sudah waktunya Tuhan. Bisa saja dengan berbagai macam cara meninggal. Tetapi janganlah kita mencobai Tuhan. Kalau sudah tahu di situ ada bahaya, kok kita datang ke situ dalam nama Tuhan, ya mati. Seperti kejadian waktu saya pertama kali ke Ambon. Saya diceritain oleh pendeta-pendeta yang ada di Ambon. Ada salah satu di antara yang cerita kepada saya di jembatan depan kira-kira 100 meter. Itu ada gerombolan yang sudah siap membantai siapapun yang melewatinya. Kemudian ada seorang pendeta dari Jawa yang imannya segede jengkol, datang diperingatkan sama teman saya ini yang pendeta dan sekaligus tentara. Pak, jangan ke situ Pak, itu bahaya sekali Bapak ke situ. Karena dia mau pulang naik pesawat dan mau tidak mau harus melewati jembatan itu. Tunda dulu Bapak pulang, nggak bisa. Saya akan datang dalam nama Tuhan. Hasilnya apa? Mati, dipotong-potong di situ. Ini artinya tidak pakai hikmat. Tapi jangan juga hikmat dikemas sedemikian rupa untuk menutupi ketakutan seseorang. Khususnya tentang nama Yahweh. Orang bilang, nggak usahlah kita memberitakan nama Yahweh, kita pakai hikmat. Itu sebetulnya bukan hikmat, tetapi ketakutan yang dikemas menggunakan istilah hikmat. Saya dalam masa-masa seperti ini, kesempatan saya memberitakan bahwa Tuhan yang mencipta langit dan bumi bernama Yahweh, Dia yang mengasihi turun ke bumi dalam wujud manusia yang bernama Yeshua HaMashiach, dan Dia juga yang memberikan bimbingan di dalam hati kita, yaitu Ruach HaKodes. Kalau saudara mendengarkan suara yang saya sampaikan kemarin, jadi itu suara gembala loh saudara-saudara. Jangan saudara anggap, ini suara apa. Jangan. Supaya iman kita tetap kuat, teguh, bertumbuh, kan begitu. Jujur saya sedih sekali saudara-saudara ketika saya mendengar suara saya, saudara tidak mau mendengarkan. Padahal itu untuk memberi kekuatan kepada saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya ulang, kenapa disiksa tidak mati orang-orang yang ada di neraka? Karena mereka menerima mahkota kehidupan untuk hidup di neraka. Ayatnya ada lagi di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita membuka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10.
Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi baik orang yang masuk neraka maupun yang masuk ke surga, pokoknya orang yang sudah mati itu diberi mahkota kehidupan. Kalau saat ini ya di Hades atau di Firdaus, mahkota kehidupan itu sudah didapatkan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal tetapi orang tersebut mengasihi Tuhan, ketahuilah bahwa orang tersebut sudah memakai mahkota kehidupan. Oleh karena itulah saudara-saudara, orang-orang yang tidak memahami tentang dunia roh setelah kematian atau di balik kematian, maka seringkali memanfaatkan orang yang takut menghadapi dunia kematian, dijadikan konsumsi untuk mengendalikan orang, ditakut-takuti sehingga menurut karena takut. Contohnya seperti kasus beberapa tahun yang lalu, kalau tidak memilih si A, nanti mayatnya tidak akan didoakan. Wah, takut, nanti kalau mayatnya tidak didoakan berarti tidak masuk surga. Orang kalau sudah mati itu sudah selesai, tidak bisa didoakan, karena mereka sudah masuk ke garis akhir. Garis akhirnya adalah ketika dia mengembuskan nafas yang terakhir. 5, 4, 3, 2, 1, les, hilang. Itu sudah masuk garis akhir, saudara-saudara. Bisa dipahami? Sebelum dia mati, bolehlah didoakan. Jangan ketika hidup didoakan pun tidak, dikasih makan pun tidak. Giliran sudah mati mau didoakan terus-menerus juga tidak ada masalah. Karena sudah putus hubungan antara dunia orang hidup dengan dunia orang mati. Lalu bagaimana Pak dengan adanya kisah orang yang sudah mati, orang yang kita cintai itu tiba-tiba datang mendatangi kita? Saya pernah sampaikan kepada saudara tentang kasusnya Ibu Kemat ketika bapaknya, suaminya meninggal. Karena saya tahu ini Ibu Kemat ini sangat sayang dengan suaminya. Roh Tuhan yang ada dalam diri saya memberitahu kalau dia perlu diingatkan. Lalu saya beritahu, Bu, nanti kalau bapak datang minta apa-apa, tidak usah dituruti, karena itu bukan bapak, tetapi setan yang menyamar menjadi bapak. Betul saudara-saudara. 1 minggu berikutnya ketika ketemu dengan saya, dia cerita ketika maghrib dia sedang mencuci piring, tiba-tiba suaminya datang, kelihatan jelas. Suaminya ngomong apa? Bu, mbok aku weneono pangan. Bu, mbok saya diberi makan. Kaget Bu Kemat. Ini ceritanya Bu Kemat sendiri sama saya. Kemudian dia ingat kata-kata saya. Lalu dia usir dalam nama Yesus waktu itu, karena dia tidak mengenal Yeshua HaMashiach. Dalam nama Yesus, pergi. Kamu bukan suamiku, Pak Kemat. Tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi ular dan hilang. Jadi kalau ada orang yang sudah mati tiba-tiba datang kepada saudara, siapa itu saudara-saudara? Itu setan yang menyerupai. Jadi kita harus belajar dunia roh supaya saudara jangan dibohongin. Karena antara orang hidup dan orang mati itu sudah tidak ada hubungan apapun. Ingat ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Elazar yang miskin atau Lazarus yang miskin. Begitu sudah mati sudah tidak ada hubungan lagi. Karena itu kalau ada orang yang menakut-nakuti, kalau kamu tidak mau melakukan ini, mayatnya tidak didoakan. Tidak didoakan ya tidak apa-apa.
Maka itu kalau orang sudah meninggal, mayatnya mau didoakan menggunakan agama lain, kayak menggunakan cara-cara duniawi, kayak mau dengan cara apa saja, tidak masalah. Karena itu tidak akan mengubah posisi orang yang sudah mati, apakah dia beralih ke surga atau ke neraka. Makanya tidak ada istilah doa di hari-hari tertentu. Kita membuka dulu ayatnya, Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Galatia 4 ayat 9 sampai 11. Tetapi sekarang setelah mengenal Elohim dan terlebih lagi dengan dikenal oleh Elohim, bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada kaidah yang lemah dan rendah, yang dengannya kamu menginginkan lagi untuk menghambakan diri kembali? Kamu meneliti hari-hari dan bulan-bulan dan musim-musim dan tahun-tahun. Aku khawatir mengenai kamu, jangan-jangan aku telah berjerih lelah dengan sia-sia bagi kamu. Ada orang yang setelah meninggal, lalu ada doa 3 hari berturut-turut. Hari pertama meninggal, hari kedua meninggal, hari ketiga meninggal. Kemudian doa 1 minggu. Setelah doa 1 minggu, doa 40 hari. Setelah doa 40 hari, 100 hari. Ya, setelah 100 hari, 1 tahun. Setelah 1 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun, karena capek jadi lepas tahun. Tidak ada gunanya itu, saudara-saudara. Apakah kalau didoakan selama 3 hari, hari pertama tangannya pindah, nanti hari kedua kaki yang pindah, nah kalau pindah nanti pindah tangannya doang berarti termutilasi dong, terpotong-potong. Tidak ada yang begitu-begitu, saudara-saudara. Dulu waktu papa mama saya meninggal, saudara masih ingat ada enggak doa penghiburan di tempat saya? Enggak ada. Kenapa? Karena setelah dimakamkan selesai. Pak, tapi saya masih sedih, saya mau memberikan mohon untuk doa penghiburan. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam situasi pandemi ini, jangan dulu ya, nanti diusir sama warga sekitar. Bisa dipahami, saudara? Yang jelas ketika orang itu mau meninggal, cekik-cekik, cekik-cekik apa sih jenenge? Detik-detik terakhir, gitu ya. Detik-detik terakhir menghembuskan nafasnya, dia mencintai Bapa Yahweh, walaupun sebelumnya orang itu membenci, orang itu selamat. Saya punya rekaman suara teman saya yang ada di Kalimantan. Saya tidak perlu sebut nama. Orang ini dulu mengasihi Bapa Yahweh, tetapi kemudian dia terkena ajaran yang menolak Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi menjelang kematiannya, dia mendapatkan penglihatan didatangi oleh Yeshua HaMashiach dengan mengatakan, akulah Elohim. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Tuhan Yeshua, maafkan saya sudah menyangkali engkau. Tapi hari ini saya mohon engkau mengampuni saya, engkau memaafkan saya. Dia melelehkan air mata, dan setelah itu dia tidak bisa ngomong lagi sampai meninggalnya. Orang itu selamat atau tidak? Selamat. Kalau menolak Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, wah cilaka, saudara-saudara. Karena kitab suci katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat kecuali melalui nama Dia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Jadi doa pada hari-hari tertentu itu tidak mengubah orang yang sudah seharusnya ada di, kalau sekarang di Hades ya, katakanlah di neraka untuk pindah, nggak bisa.
Demikian pun untuk memberikan kebahagiaan orang-orang yang sudah mati. Tidak perlu dikirim benda-benda ke orang mati supaya orang matinya bisa bersukacita. Dikirimi uang-uangan, mobil-mobilan. Tapi saya pernah nonton di YouTube, ada orang ketika merayakan hari tertentu untuk merayakan kematian orang yang sudah mati, bakar mobil, benar-benar mobil yang dibakar. Di mana? Di kuburan, saudara-saudara. Waduh, sampai saya lihat keyakinannya sedemikian rupa. Katakanlah mobilnya bisa sampai ke tempat dunia roh di mana orang tersebut berada. Lah bahan bakarnya bagaimana? Iya kan? Memang mobil nggak perlu bahan bakar. Nah ini juga perlu dipikirkan. Itu hal yang kedua ya. Kondisi seperti apakah neraka itu? Tadi yang pertama ada api yang tidak terpadamkan. Yang kedua berselimutkan ulat-ulat yang tidak mati. Yang ketiga ada ratapan dan kertak gigi. Yang keempat tempat yang mengerikan. Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-24 ayat yang keempat sampai ayat 17. Tempat yang mengerikan, Yesayahu 24 ayat 4 sampai 17. Ayatnya cukup panjang, saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Negeri itu berkabung dan jatuh, dunia menjadi lemah dan terkulai. Terkulailah keangkuhan bangsa di muka bumi ini. Dan bumi menjadi cemar oleh penduduknya karena mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan dan merusak perjanjian yang kekal. Dengan demikian sumpah telah melahap negeri dan mereka yang tinggal di dalamnya dinyatakan bersalah. Karena itu orang-orang yang berdiam di negeri itu dimusnahkan dan hanya sedikit orang yang tertinggal. Anggur baru telah meratap, pohon anggur terkulai, semua orang yang bersukacita mengeluh, telah berhenti kegembiraan tamborin, telah berakhir gempita pesta pora, telah berhenti kegembiraan harpa. Mereka tidak akan minum anggur dengan nyanyian, minuman keras itu akan menjadi pahit bagi yang meminumnya. Kota yang kosong telah dihancurkan, setiap rumah ditutup terhadap yang masuk. Tangisan karena anggur ada di jalan-jalan, semua sukacita meredup, kegembiraan di negeri dibuang. Kota telah ditinggalkan dalam kesunyian, dan gerbang telah dihancurkan menjadi reruntuhan. Sebab inilah yang akan terjadi di tengah-tengah negeri, di antara suku-suku bangsa, seperti goncangan pada pohon zaitun, seperti pemetikan susulan ketika panen anggur berakhir. Mereka mengangkat suara mereka, mereka bernyanyi bagi keagungan Yahweh, mereka berteriak keras dari laut. Oleh karena itu, mulialah Yahweh di timur, nama Yahweh Elohim di pesisir-pesisir lautan. Kami telah mendengar nyanyian-nyanyian dari ujung bumi, kehormatan bagi yang maha adil. Namun aku berkata, kesia-siaan, kesia-siaan bagiku, kesia-siaan bagiku. Celakalah aku, para pengkhianat mengkhianati, bahkan para pengkhianat mengkhianati dengan khianat. Kengerian dan lubang dan perangkap ada atasmu, hai penghuni bumi. Jadi ini mengisahkan tentang Tuhan yang pada akhirnya akan menghancurkan bumi, dan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, dia akan mengalami kengerian yang sangat mengerikan. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya pelanggar-pelanggar hukum Elohim yang tertulis pada ayat yang kelima. Tidak ada nyanyian sukacita, sunyi, tidak memuliakan Yahweh, ada di ayat yang ke-15. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ketua sinode yang meninggal, dia sudah menerima Bapak Yahweh.
anak buahnya mendapatkan penglihatan, di mana ketua sinode itu meraba-raba di tempat gelap yang pekat dengan suara, "Saya ingin keluar dari ruangan ini. Saya tidak tahu di mana pintu keluarnya." Dengan penuh ratapan, saudara-saudara. Kenapa? Karena menjelang kematiannya dia membawa kepahitan, membawa kebencian yang luar biasa. Dan ini sangat menakutkan sekali. Bagaimana kita bisa menuju ke tempat tersebut dengan cara shortcut atau jalan pintas? Ya. Bagaimana jalan pintas kita menuju ke tempat tersebut? Yaitu kalau kita bunuh diri, saudara-saudara. Jadi bunuh diri merupakan pelanggaran hukum termudah untuk menuju ke neraka. Karena itu ketika kita menghadapi permasalahan, jangan sekali-kali kita melakukan bunuh diri. Karena bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, justru akan mempermalukan dirinya sendiri di atas muka bumi ini dan tidak selamat di dalam dunia roh yang kekal itu. Siapa yang pengen masuk ke tempat yang seperti tadi? Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang menghendaki kita ada di sana. Amin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak masuk ke neraka? Yang pertama, hidup benar sesuai firman, bukan hidup benar sesuai diri sendiri. Ada orang yang mengatakan kita beramal akan membawa kita masuk ke surga. Boleh-boleh saja, tetapi itu harus sesuai dengan kitab suci kita, yang tempatnya jelas di mana surga dan nerakanya. Bagaimana keadaan surga dan nerakanya? Kita membuka di dalam kitab Titus pasal yang ketiga. Menurut kitab suci kita, benarkah perbuatan baik yang kita lakukan itu akan mampu menyelamatkan kita? Titus 3 ayat yang kelima katakan, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan Ruah HaKodes. Jadi amal perbuatan kita tidak akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, beramal boleh atau tidak? Boleh, tetapi itu bukan menjamin. Tetapi salah satu di antara jaminannya adalah kalau kita beramal. Ada orang susah kita dukung, kita bangkitkan. Untuk bicara soal mendukung dan membangkitkan, jangan kita berasosiasi tentang masalah uang. Saudara bisa memberikan kekuatan dengan ucapan kita. Kalau ada berkat boleh kita bagi. Tetapi kalau orang tersebut selalu datang, selalu minta berkat, tidak usah dikasih. Karena nanti saudara menjadi Tuhan atas orang tersebut. Saya pernah ceritakan kepada saudara, ada seseorang dari Jawa Timur yang setiap kali WA saya selalu minta, ada saja alasannya. Tapi Roh Kudus memberitahu bahwa itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Sekarang saya tidak kasih. Dan seringkali menunjukkan foto orang sakit, nanti apanya yang sakit, tolong dukung, bantu doa dengan dana. Selalu begitu, saudara-saudara. Saya tidak mau jadi Tuhan atas orang. Ini yang saya ajarkan kepada Effendi Usman, Om Pen. Kalau mau meminta sesuatu, jangan selalu minta kepada saya. Karena saya bukan Tuhan kamu Bapa Yahweh, Dia mampu memberkati kehidupanmu. Dan ternyata benar diberkati. Ya. Jadi beramal itu bagus, tetapi bukan menjadi jaminan. Karena perbuatan baik itu nilainya sangat kecil di hadapan Tuhan. Berapakah Tuhan memberikan penilaian terhadap perbuatan baik seseorang? Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis,
dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu hanya seperti kain najis, kain kotor, tidak ada artinya. Apalagi kalau kita berbuat baik atas orang lain, kita mengharapkan balasan, tidak ada nilainya sama sekali itu. Paham saudara-saudara? Halo? Jadi yang harus kita lakukan adalah perbuatan baik bukan karena untuk menjadi dasar kita masuk surga. Lalu bagaimana Pak dengan ayat yang menyatakan perbuatan baik akan menyertai kita di dalam Wahyu 14 ayat 13? Coba kita membuka Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suatu suara dari sorga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata, bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Loh Pak, bukankah itu perbuatan-perbuatannya mengikuti mereka? Artinya perbuatan baiknya itu yang akan membawanya ke samayim, ke sorga. Yang dimaksud dengan perbuatan yang menyertai mereka itu bukan perbuatan baik untuk membantu orang lain ataupun untuk menyenangkan sesuatu bagi Tuhan, tetapi perbuatannya menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dinilai satu perbuatan baik, akan membawanya ke sorga. Jadi perbuatan baiknya itu karena masalah iman. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa masuk ke sorga, hidup benar sesuai firman, bukan sesuai maunya sendiri. Yang kedua, tahu alamat surganya dengan tepat. Surganya Yahweh beda dengan surganya Allah. Surganya Allah itu ada stok 1 orang 72 bidadari katanya, menurut iman mereka yang mengakuinya. Tetapi beda dengan surganya Yahweh. Seperti apakah surganya Yahweh? Saya ajak saudara untuk membuka di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Intayan pada hari ini saya buka sedikit, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27 saya akan baca. Yang mengandung kemuliaan Elohim dan cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yaspis yang jernih bagaikan kristal, dan yang memiliki tembok yang besar dan tinggi, yang memiliki 12 pintu gerbang, dan pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan padanya telah tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku anak cucu Israel. 3 pintu gerbang dari sebelah timur, 3 pintu gerbang dari sebelah utara, 3 pintu gerbang dari sebelah selatan, dan 3 pintu gerbang dari sebelah barat. Dan tembok kota itu yang memiliki 12 fondasi, dan di dalamnya ada nama-nama ke-12 Rasul anak Elohim, anak domba. Dan dia yang berbicara dengan aku memegang sebuah tongkat pengukur dari emas, supaya dia dapat mengukur kota itu, dan pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Dan kota itu membentang persegi 4 dan panjangnya sebesar lebarnya. Dan dia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur itu. Di atas 12.000 stadia, panjang dan lebar dan tingginya adalah sama. Dan dia mengukur temboknya 144 hasta, suatu ukuran manusia yang menjadi ukuran malaikat. Dan bahan temboknya adalah yaspis, dan kota itu adalah emas murni berupa kaca yang bening. Dan fondasi tembok kota yang telah dihiasi dengan segala batu berharga itu, fondasi yang pertama yaspis, yang kedua safir, yang ketiga kalkedon, yang keempat zamrud, yang kelima oniks, yang keenam sardis, yang ketujuh krisolit, yang ke-8 beril, yang ke-9 topas,
yang ke-10 Krisopras, yang ke-11 turkoyos, yang ke-12 ametis. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Tiap-tiap satu pintu gerbang masing-masing adalah 1 mutiara. Dan jalan raya kota itu adalah emas murni seperti kaca tembus pandang. Dan aku tidak melihat tempat kudus di dalamnya, karena Yahweh Elohim penguasa semesta adalah tempat kudusnya. Juga anak domba dan kota itu tidak mempunyai kebutuhan akan matahari maupun bulan untuk memberi terang padanya, karena kemuliaan Elohim meneranginya dan lampunya adalah anak domba. Dan bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan dalam terangnya, dan para raja di bumi membawa kemuliaan dan hormat mereka di dalamnya. Dan pintu-pintu gerbangnya sekali-kali tidak akan ditutup pada siang hari, karena tidak akan ada malam di sana, dan mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa ke dalamnya. Dan setiap orang najis dan yang melakukan kekejian dan dusta sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya, kecuali mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Inilah keadaan sorga, saudara-saudara, sangat luar biasa. Lantainya saja terdiri dari 12 lapis. Saudara bayangkan makan kue lapis itu berapa lapisan? 2 lapis ya, putih sama merah biasanya ya, atau 3 lapis ada yang hijau. Ini 12 lapis. Dan itu semua adalah terbuat dari emas dan batu-batuan yang sangat berharga. Nanti kita injak-injak, saudara-saudara. Sekarang kita punya emas sedikit saja tempel di gigi, ya, taruh di sini, di anting-anting. Nanti supaya orang lihat jalannya goyang-goyang, supaya orang lihat kalau anting-antingnya ada. Nanti di sana itu tidak berguna semuanya, saudara-saudara. Kita perlu beli emas, di sini susah payah, di sana nanti emas kita injak-injak saja. Inilah keadaan sorga. Jadi harus tahu alamat sorganya yang tepat. Kalau sorganya Allah seperti yang saya dengar, dikatakan di sana akan melakukan hubungan seks, bidadari yang selalu perawan. Di sorganya Yahweh tidak ada, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengharapkan bisa melakukan hubungan seks di sorga, saudara salah alamat. Kalau satu laki-laki dapat 72 bidadari, lah kalau satu perempuan dapat 72 bidadara, repot, saudara-saudara. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mengenal pemilik sorga. Kita tahu pemilik sorga siapa namanya? Yahweh, bukan Allah. Sekali lagi, bukan pemilik sorga, bukan Allah, tetapi Yahweh. Yuk kita ucapkan bersama-sama, pemilik sorga bukan Allah, tetapi Yahweh. Pak, lah di sana mengatakan ada sorganya Allah, ya enggak apa-apa, kita hormati saja, karena memang imannya ada dasarnya kitabnya. Lah saudara punya dasar kitab suci sendiri, kenapa melenceng ke kitabnya orang lain? Bisa dipahami, saudara-saudara? Buktinya kita membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ada beberapa ayat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ayat yang ke-30. Dan engkau kiranya mendengarkan permohonan hambamu dan umatmu Israel apabila mereka berdoa di tempat itu. Ya, engkau akan mendengar di tempat kediamanmu di sorga, dan engkau akan mendengarkan dan akan mengampuni. Ini ketika Salomo mau mentahbiskan bait Elohim, dia katakan engkau tempat tinggalmu itu di sorga. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-39. Maka engkau pun mendengarkannya di sorga tempat kediamanmu, di sorga tempat kediamanmu, dan mengampuni dan bertindak serta membalaskan kepada setiap orang
sesuai dengan seluruh jalannya, karena engkau mengenal hatinya, karena engkau sajalah yang mengenal hati semua keturunan Adam. Kemudian ayat 43, engkau akan mendengarkannya di sorga tempat kediamanmu dan akan melakukannya yang sesuai dengan semua hal orang asing itu dan menyerukannya, dan selanjutnya. Kemudian ada lagi pada ayat yang ke-49, maka engkau kiranya mendengar doa dan permohonan mereka di sorga tempat kediamanmu. Jadi Yahweh itu tempat kediamannya di sorga, sesuai dengan kitab suci kita. Jadi itu adalah sorga yang ada di kitab suci kita. Yahweh pun jangan diganti-ganti supaya kita jangan salah alamat. Ada orang yang mengatakan bahwa, oh Allah enggak apa-apa Pak, karena Allah itu sebutan di dalam kitabnya umat Kristen Arab. Oke, benar bro. Kalau Allah di dalam kitab sucinya umat Kristen Arab itu adalah sebutan, benar bro. Tetapi perhatikan, sekarang mereka sudah menyadari dan mereka mengganti setiap kali ada kata Allah dengan Arabu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa Allah itu adalah nama pribadi yang berbeda, dan mereka menyebut Yahweh. Kenapa umat Kristen di Indonesia yang berkiblat ke Kristen Arab karena tidak mau menyebut nama Yahweh, Kristen Arab menyebut Yahweh? Kenapa Anda tidak mau menyebut juga? Nggak fair dong namanya. Dan katakanlah, kemarin Simeon memberitahu kepada saya ada satu buku yang menyatakan bahwa di Arab sana Allah itu sebagai sebutan, benar. Tetapi jangankan kok Arab menggunakan kata Allah sebagai sebutan, yang lebih dekat lagi di Israel, Baal itu pun sebagai sebutan. Di dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, laken hine anoki we fateha holaktiha hamidbar wedibarti alibah. Maka akan terjadi pada hari itu, firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil Baalku. Jadi kata Baal itu juga yang adalah nama dewa, itu juga di Israel disebut sebagai suami, mengandung makna suami, artinya hanya sebutan. Tetapi toh Yahweh juga pada waktunya mengubah hati mereka. Mereka tidak mau lagi Yahweh tidak mau lagi disebut sebagai Baal, karena akan ada harinya di mana mereka sadar bahwa Baal walaupun berarti suami tetapi tidak bisa digunakan untuk menyebut nama Yahweh. Seperti orang Kristen Arab yang pada saat itu mereka menyebut Allah sebagai sebutan, tetapi perhatikan pada saat penerjemahan kitab suci mereka ada dalam penekanan penguasa saat itu. Padahal mereka tahu bahwa sebutan dari Tuhan itu Al-Ilah, bukan Allah. Ya, suaminya Bu Lili sudah menjelaskan bahwa Allah itu bukan berarti Al-Ilah. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Jadi jangan main paksa. Tuhan yang kita paksa, kita yang seharusnya menurut aturan Tuhan, bukan Tuhan yang menurut aturan kita. Kalau kita melakukan apa yang menurut garis Tuhan, tidak usah khawatir, neraka model seperti apapun mengerikannya, kita semua tidak akan masuk ke sana, tetapi kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.